Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang untuk para pendengar dimanapun kalian berada. Kami ucapkan selamat datang di podcast perdana bidang minat dan bakat Perintis Himpunan Mahasiswa Informasi dan Hubungan Masyarakat yang mana kali ini kita kedatangan pemuda bertalenta yang luar biasa yang mana pengalamannya sudah sampai ke negara tetangga. Mantap jiwa. Di podcast kali ini juga saya nggak sendirian nih karena ditemenin sama teman-teman Mikat yang juga sangat antusias buat ngobrol sama narasumber kita yang sangat luar biasa. Jadi narasumber kita siap-siap ya diburu pertanyaan. Nah, oke nih, pasti semua pendengar kita tuh udah pada penasaran banget siapa sih yang katanya luar biasa, bertalenta, udah sampai ke negara tetangga. Nah, kira-kira siapa ya? Kayaknya nggak usah langsung lama-lama, kita nggak usah banyak babi bu, langsung aja kita ke narasumber kita. Kita sapa dulu, halo Kak Emir, selamat malam. Selamat malam waktu Indonesia, Muna. Selamat sore waktu Turki. Terima kasih untuk Muna dan juga tim yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkomunikasi dengan saya, berbicara via online dengan saya. Semoga acara hari ini bisa berjalan lancar dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Amin. Oh, luar biasa banget nih Kak Emir. Apa kabar nih Kak Emir di sana? Alhamdulillah sehat, baik. Cuma masih struggling dengan dengan condition di sini karena dingin banget. Terakhir ini di bawah 5 derajat terus, jadi masih coba menyesuaikan diri dengan cuaca. Wah, semoga sehat selalu ya Kak Emir. Sebelumnya kami ucapkan salam kenal dulu dari kami Bidang Minat dan Bakat Informasi dan Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro. Kak Emir, langsung aja ya nih Kak Emir nih. Karena kita juga pastinya udah nggak sabar buat bincang-bincang, sharing-sharing, juga dengerin motivasi dan apa aja yang bisa bikin Kak Emir bisa sampai seluar biasa ini. Kak Emir, yang kita lihat itu Kak Emir kan walaupun masih muda, tapi pengalamannya udah sangat luar biasa ya. Warga Undip dan warga luar Undip pun sekarang juga pastinya udah kayak nggak asing banget sama Kak Emir. Nah, biar makin nggak asing lagi nih, makin kenal sama Kak Emir, boleh dong Kak Emir sebagai pembuka, Kak Emir buat perkenalan dulu nih, buat kita-kita pendengar dan juga teman-teman Mikat. Silakan Kak Emir. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Emre Ranto Dipasena. Aku adalah mahasiswa angkatan 2020 Universitas Diponegoro, Prodi Sastra Inggris International Undergraduate Program IUP, Fakultas Ilmu Budaya. Tapi di satu sisi aku juga seorang atlet, bisa dibilang atlet sepak bola. Jadi aku adalah seorang student atlet, bisa dibilang. Jadi half of the time I study, but half of the time I also play games, training, and etc. So I'm a student athlete. And what else I can say about apa lagi ya aku bisa cerita tentang aku, mungkin tentang passion aku di bidang sepak bola tuh aku udah mulai dari kecil, udah dari umur 6 tahun, 7 tahun, dan itu juga didukung sama kedua orang tua aku. Dan untuk cerita lebih lengkapnya mungkin nanti kita bisa langsung sharing aja di pertanyaan selanjutnya kali ya, Muna. Oke, siap. Luar biasa banget nih. Baru perkenalan juga udah luar biasa banget ya. Oke. Kak Emir, melihat track record Kak Emir ini kan sangat luar biasa banget ya. Pastinya juga banyak ilmu yang bisa kita dapetin dari kakak dan juga banyak banget ilmu yang bisa di sharing-sharing nih sama kita di sharing session ini. Dan di sharing session ini teman-teman kita bakalan tanya-tanya ke kakak seputar pengalaman kakak dan juga apa yang bikin Kak Emir bisa jadi seluar biasa ini. Jadi untuk teman-teman minat dan bakat sebentar lagi akan bertanya langsung kepada Kak Emir. Dan saya persilahkan langsung untuk teman-teman Mikat yang cantik dan cakep bisa langsung bertanya nih sama Kak Emir. Jangan malu-malu, silakan. Halo. Oh iya, halo. Siapa nih? Oh, Dana ya? Saya Dana. Enaknya manggil siapa ya? Kak Emir atau Emir nih? Emir aja. Emir, nggak apa-apa, biar santai Emir lah. aja ya? Iya. Nih pertanyaan utama nih, aku ada bisa bersama Emir merupakan pemain sepak bola muda yang sudah biasa atau enggak? Maaf, sebentar. Salah. Santai aja dan nggak usah grogi. Jangan grogi Dana. Aduh, ini saking Bukan. luar biasanya Kak Emir nih, aura-auranya sampai bikin grogi. Ini dong, ceritain perjalanannya Emir dari awal mula main bola dong. Dari awal mulai main bola sampai sekarang sampai ke negeri tetangga tuh gimana ceritanya sih dari awal?
Oke, ini aku langsung jawab aja yang mana? Apa kita tampung pertanyaan apa gimana? Langsung jawab aja, dijawab boleh. aja, nggak apa-apa. Oke, jadi makasih Danang untuk pertanyaannya. Bisa dibilang berarti ini cerita singkat aku bisa terjun ke sepak bola dari aku kecil kali ya. Jadi awal aku suka bola itu sebenarnya karena papa aku. Bisa dibilang my biggest influence in football tuh is my father gitu. Karena dulu waktu aku kecil aku masih ingat banget itu aku dibeliin DVD sama papa aku, DVD sepak bola klub Arsenal kalau tahu. Jadi setiap aku pulang sekolah, setiap aku pulang dari les, dulu aku juga sempat les piano disuruh mama aku, tapi aku lebih senang untuk nonton bola. Jadi dengan DVD yang papa aku belikan itu aku nonton berulang-ulang kali sampai akhirnya aku dibeliin bola plastik. Awalnya dari bola plastik ke bola beneran, dari bola beneran aku main di rumah sampai mecahin piala kakak aku, mecahin piring, mecahin gelas, sampai akhirnya papa aku memutuskan bahwa aku untuk terjun ke lapangan asli gitu, ke salah satu SSB atau sekolah sepak bola di Indonesia gitu. Nah dulu aku masih inget banget aku tuh tuh kalau boleh orang tahu tuh? di Senayan Kalau boleh, ada salah satunya namanya apa Asio? Ricky Yakobi. Oh, Ricky Bukan, Yakobi. Ricky Yakobi dulu. Ya, Tahun setelah berapa? Ricky Yakobi baru itu sekitar tahun 2009 aku kelas 4 SD. 2009-2010. Nah, sampai di Ricky Yakobi aku sampai berumur 12 tahun, 13 tahun, setelah itu aku ke Asiop. Nah, dari situ aku belajar kalau aku tuh dulu anaknya pemalu banget gitu. Jadi kayak aku nggak takut ketemu orang-orang baru, aku takut ketemu environment baru gitu. Tapi karena sepak bola aku juga bisa lebih membuka diri, membuka wawasan kepada dunia luar gitu. Kalau nggak semuanya kayak yang kita pikirkan gitu loh. Semuanya baik kok, semua open buat kita gitu. Dan setelah aku ikut SSB Ricky Yakobi dan Asyap itu, akhirnya aku umur 15 tahun aku terjun ke salah satu klub Liga 3 di Indonesia gitu. Jadi awalnya di Liga 3 dulu. Setelah itu aku baru 2017 kalau nggak salah aku pertama kali bermain sepak bola ke luar negeri, yaitu ke Australia. Kalau tahu di Australia itu jadi dulu ada camp FC Barcelona camp gitu, dan jadi aku ikut camp selama 2 minggu di sana. Terus ya udah aku dari situ mulai tertarik dengan sepak bola di luar negeri, karena kalau kita tahu sepak bola itu beda kan cara mainnya di setiap negara. Nah kalau di luar negeri itu mereka lebih menguatkan di teknik dibanding fisik, sedangkan kalau di Indonesia itu lebih menggunakan sisi fisik, dimana aku tidak terlalu nggak terlalu nyaman dan tidak terlalu kuat juga di sisi fisik itu gitu. Jadi akhirnya 2017 aku kesempatan ke Australia itu, lalu 2018 aku lulus SMA. Aku nggak seperti teman-teman aku lainnya yang dimana masuk PTN, memilih prodi dan sebagainya. Aku berbicara kepada kedua orang tua aku bahwa aku pengen menerusi passion aku ini, aku ingin mengenal lebih dahulu minat dan bakat aku di sepak bola ini gitu, seperti yang teman-teman Mikat di sini kan, seperti ingin mengetahui apa sih minat bakat orang-orang gitu. Nah, habis itu alhamdulillahnya aku disupport sama kedua orang tua aku. Aku disupport, akhirnya 2018 itu aku dapat kesempatan ke Italia gitu, dimana bahasa baru, orang-orang baru, kultur baru, budaya baru dan sebagainya macam lainnya gitu. Di situ aku belajar bahwa aku hanyalah sebuah remaja yang masih belum tahu apa-apa, sehingga aku bisa menghabiskan 2 tahun di Italia dan pulang lagi dengan membawa bekal yang cukup banyak, nggak cuma segi dari sepak bola, tapi juga as a person, as a self person gitu. Pribadi aku juga grow up, lebih mature, lebih point of view aku lebih terbuka, lebih open minded dan sebagainya macam lainnya. Dan setelah itu habis 2018 sayang sekali pandemi datang di tahun 2020. Akhirnya aku harus menghentikan kontrak aku dengan salah satu klub di Italia yang bernama San Marco Juventina. Setelah itu aku pulang ke Indonesia, lalu aku sekarang ada di sini sebagai mahasiswa Undip, dan di akhir tahun 2020 alhamdulillah rezeki datang lagi, aku ditawarkan untuk mengambil beasiswa ke Turki ini gitu. Jadi akhirnya sekarang aku berada di Turki ini, tapi juga tetap melanjutkan studi aku di Universitas Diponegoro gitu, dan ceritanya. Berarti dulu abis di Australia itu langsung ke Italia gitu, yang ke akademi ini. Nah, cerita lucunya setelah dari Australia itu waktu itu aku masih kelas 3 SMA kan. Yeah. Nah, sebenarnya aku di Australia itu dapat kesempatan untuk try out 3 bulan di FC Barcelona Spanyolnya gitu. Tapi karena aku masih kelas 3 SMA, itu kan mau UN ya, kita masih ada UN, dan mama papa aku tuh nggak memberi izin gitu. Mama papa aku bilang, kamu lulus dulu SMA, nanti mama papa janji deh ngasih kamu kesempatan lain gitu. Nah, maka dari itu aku nggak ngambil itu. Aku lulus selesai SMA aku, dan selesai SMA itu makanya aku baru ke Italia, ke salah satu akademi. Nah, nama akademinya adalah ISM Academy gitu. Itu
isinya adalah pemain sepak bola dari seluruh penjuru dunia gitu, dari Di kota Jepang, mana dari tuh kalau boleh Amerika. tahu? Itu di kota Perugia, 2 jam dari Roma. Oh, Setelah dari akademi itu baru aku dilirik sama salah satu klub San Marco Juventina. Setelah itu aku bermain di San Marco gitu dan ceritanya. oke. Oke sih, dah itu aja sih tanya dari aku. Nanti kalau ada tanya-tanya lagi, mungkin dari yang lain. Siap Dana, makasih ya. Kasih, Emir. Oke, makasih banget ya Dana. Ini pertanyaannya luar biasa dan langsung dibabat habis ya sama Dana nih. Nah, selanjutnya mungkin masih ada teman-teman lain nih yang mau tanya. Silakan buat teman-teman yang lain bisa langsung tanya nih ke Kak Emir. Oke, mau nanya dari sekian kamu terjun di dunia sepak bola itu, lomba apa aja sih yang udah pernah kamu ikutin? Oke, ini aku panggilnya Tio apa Talen ya? Iya, Tio aja nggak Tio apa-apa. aja. Oke, namanya sangat bertalenta ya, Tio Talenta. Oke, jadi lomba apa aja yang aku ikutin itu ada dua lomba kali ya, bisa dibilang kita ringkas secara singkat. Lomba nasional dengan lomba internasional gitu kali ya. Lomba nasional sendiri yang ada di Indonesia sendiri, aku pernah mengikuti beberapa liga junior bisa dibilang, dari U12, U14, U16, dan U18 gitu. Jadi, dan biasanya di Indonesia itu yang membuat liga itu adalah media-media sepak bola seperti koran Top Score, koran bola, dan sebagainya macam hal lainnya. Dan aku pernah mengikuti juga Piala Menpora U10 kalau nggak salah, masih U10. Itu aku mendapatkan kesempatan untuk bisa bermain di GBK gitu. Bayangin umur 10 tahun, siapa sih yang nggak senang bisa main di rumput GBK. Itu aku tidur-tiduran, itu aku sonjor-sonjoran, saking rasanya tuh senang banget bisa main di rumput GBK. Habis itu, kalau untuk internasional sendiri, aku pernah mengikuti lomba di Italia, itu kompetisi dan juga liga. Jadi ada pre-season, itu untuk pre-season namanya Coppa Italia. Kalau penggemar bola tahu, itu Coppa Italia adalah kompetisi untuk pre-season sebelum liganya berjalan. Itu aku pernah ikut itu, dan juga aku pernah mengikuti liganya sendiri gitu sih yang aku ikutin lomba-lombanya. Terus yang lomba yang pernah kamu ikutin itu lomba mana aja yang kayak berkesan gitu buat kamu? Yang paling memorable pasti yang di internasional sih ya, karena bukan hanya dari aspek sepak bola, tapi aku juga bisa mengenal orang-orang dan pemain-pemain baru, budaya baru, dan juga bahasa baru gitu. Yang aku paling perhatikan adalah cara bicara aku berubah drastis, di mana di Indonesia kita berkomunikasi. Kan kita tahu sepak bola adalah sport team ya. Jadi kita membutuhkan komunikasi yang sangat-sangat penting dengan teman-teman kita, dengan pelatih kita, dan juga dengan staff official kita. Dan saat aku di Italia itu, aku merasa struggle sekali dengan how to communicate, how to speak with other people gitu, cara berbicara dengan orang lain. Akhirnya aku bisa dibilang 2 bulan pertama itu, untungnya luckily I have my one friend itu, dia orang Itali, tapi bahasa Inggrisnya lumayan baik, jadi aku dibantu dia. Nah, dari situ aku belajar bahwa wah, sepak bola nggak cuma sekedar skill dan talenta kayak nama kamu kan, skill talenta, tapi juga how to communicate with other people gitu. Jadi aku merasa wah, kita harus belajar banget cara berkomunikasi dengan baik. Dan juga waktu di Italia itu aku pertama kalinya belajar bagaimana caranya memposisikan diri kita saat berhadapan atau berkomunikasi dengan presiden klub dan juga dengan teammate kita, karena kan pastinya beda cara kita berkomunikasi. Dan aku punya pengalaman lucu dan unik sih sebenarnya. Aku pernah salah satu pertandingan atau salah satu momen. Semangat ya. Iya, tapi aku belum selesai ceritanya, aku ada cerita lagi. Jadi lanjut. Salah satu ceritanya itu aku pernah diwasitin sama perempuan gitu. Tapi aku manggilnya dia cowok, pakai bahasa Itali, itu aku malu banget. Udah itu doang sih paling ceritanya gitu. Jadi bahasa juga sangat amat penting buat main bola. Oke, ayo Tio, ngambek nih Kak Emirnya. Oke. Kayaknya Tio kebelet ke toilet ya, apa gimana? Iya Tio. Enggak, sinyalnya nggak bener. Oke, makasih ya, semangat. Sama-sama. Oke. Selanjutnya
masih ada teman-teman kita yang mau tanya. Silahkan nih buat yang lainnya, silahkan buat bisa on mic dan bertanya langsung kepada Kak Emir. Koresi barangkali. Halo Koresi. Oke, aku mau nanya nih, Mir. Iya, Koresi silakan. Ya, bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dengan persepak bolaan? Apa kuliah 60% atau sepak bola lebih tinggi daripada kuliah? Itu sih pertanyaan gue. Oke, Koresi, makasih banyak buat pertanyaannya. Pertama-tama, ini banyak banget yang nanya tips ini gimana sih cara menyeimbangkan antara akademik dengan hobi atau passion kita. Sebenarnya kuncinya ada satu, Koresi, kuncinya adalah di time management. Pasti teman-teman juga udah tahu lah yang namanya time management, tapi mungkin sedikit dari kita yang bisa mengaplikasikannya dengan benar, gitu, melewatinya dengan benar. Jadi kalau untuk aku time management sangat-sangat penting. Kayak contoh di sini kan aku berarti harus bangun pagi untuk mengikuti kelas. Nah, itu cara lainnya adalah aku mencari jam tidur lainnya untuk menggantikan jam tidur itu. Contoh aku latihan aku tuh ada di sore, sedangkan kelas aku biasanya pagi. Jadi aku mengambil jam istirahat aku biasanya di waktu siang setelah lunch gitu. Jadi biasanya untuk time management aku membuat agenda selama 1 minggu gitu. Kayak hari Senin aku istirahatnya jam berapa, Selasa istirahat jam berapa, terus dicocokkan dengan jadwal kelas aku gitu. Dan juga dengan dengan nutrisi aku juga biasanya membuat schedule gitu, hari ini snacknya ini, hari ini breakfastnya, hari ini lunchnya ini gitu. Jadi sudah rapi, terorganisir, aku tidak perlu bingung lagi gitu. Dan untuk masalah akademik sama sepak bola sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih pendek satu sama lain, karena dua-duanya sama, harus 100% malah aku kasih untuk sepak bola, 100% juga aku kasih untuk akademik aku gitu. Karena di zaman kita sekarang, zaman modern era ini, kita butuh banget yang namanya soft skill and hard skill gitu, kalau kamu tahu. Jadi aku merasa bahwa di sepak bola aku bisa mendapatkan soft skill aku dari how to communicate with someone else, yang tadi aku bilang cara berkomunikasi dan juga cara beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Dan dari akademik aku mendapatkan hard skill yang biasanya aku masih lumayan perlu belajar banyak gitu, kayak cara how to operate misalkan online gitu, kita harus buat PPT atau buat skripsi bukan skripsi kayak apa sih namanya tuh, kayak semacam skripsi gitulah, kita buat tatanannya gitu. Nah, jadi penting banget buat kita bisa memegang dua kunci itu, soft skill dan hard skill, untuk menjadi modal untuk kita di masa depan nanti untuk mencari pekerjaan gitu sih menurut aku. Semoga menjawab. Oke, Mir, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Koresi. Mungkin Koresi nggak kebelet ke toilet kayak Tio tadi, jadi santai. Sudah cukup. Oke, terima kasih Koresi, terima kasih juga jawabannya Kak Emir. Ini selanjutnya masih ada pertanyaan yang lain dari teman kita. Silahkan langsung aja ke teman-teman yang lain. Halo Kak Emir. Aku mau nanya nih. Aku mau nanya tips dari Kak Emir, gimana sih cara menanggulangi ketika Kak Emir sedang gagal, terus gimana caranya biar bangkit lagi? Ya, terima kasih. Oke Kinan, makasih buat pertanyaannya. Jadi cara aku, mungkin ini lebih kayak cara aku bangkit dari kegagalan kali ya, bisa dibilang gitu kali ya. Ngomongin tentang kegagalan, kita tuh harus ingat bahwa semua orang yang sukses di sekarang ini, atau semua orang yang sudah menjadi seseorang yang profesional di dalam bidangnya, pasti awalnya juga adalah sebuah amateur atau beginner gitu. Jadi semua orang pasti awalnya juga memiliki yang namanya langkah pertama dalam terjun ke suatu bidang gitu ya. Nah, ngomongin masalah kegagalan lagi, aku tuh punya banyak banget cerita kegagalan di sepak bola ini, bisa dibilang, karena sepak bola bisa dibilang salah satu bidang yang saingannya tuh cukup banyak gitu. Dan aku pernah punya pengalaman kegagalan. Waktu itu aku bukan ditolak sama cewek ya, ditolak sama beberapa klub sepak bola Indonesia. Ditolak Bali United, pernah ditolak Persebaya Surabaya, pernah ditolak sama Bayangkara FC, pernah ditolak Persija Jakarta gitu. Tapi itu waktu masih umur 16 atau 18 gitu. Nah, habis itu aku merasa bahwa apa emang aku harus berhenti kali dari sepak bola ini, karena ya aku merasa bahwa dengan aku ditolak klub itu, aku merasa aku tidak cukup bagus untuk bermain di klub itu gitu kan. Tapi karena itu juga aku merasa bahwa
aku punya teman-teman yang support aku gitu, people who support me dimanapun aku berada, mau aku di lowest point atau aku mau di highest point aku gitu. Jadi dalam menanggapi kegagalan kita nggak bisa melewatinya sendiri, kita harus punya seseorang atau punya circle yang bisa selalu mengingatkan kita the reason why we start gitu, alasan kita memulai ini semua kenapa gitu, dan tujuan akhir kita mau kemana gitu, kita mau membahagiakan siapa sih, kita mau membanggakan siapa gitu. Jadi gagal boleh tapi berhenti jangan, karena kalau berhenti kalian udah pasti gagal, tapi kalau kalian nggak berhenti kalian belum tentu uh, gagal gitu kan. Bisa jadi kalian sukses. Kalau kata quotes tuh aku pernah baca kayak jatuh 99 kali bangkit 100 kali, itu benar banget. Lalu kita juga harus bisa memilih circle kita di mana yang benar-benar bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, yang cuma sekedar hahaha juga, tapi juga bisa mengingatkan kita akan mimpi kita, akan passion kita, akan tujuan kita di masa depan gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku dalam memilih circle aku lebih memilih yang quality over quantity gitu. Jadi bisa dibilang teman-teman aku atau sahabat-sahabat aku ini bisa dihitung jari lah kalau aku lagi di Indonesia yang beneran ketemu sama aku, beneran ngobrol sama aku. Bisa ditanya ke Wisnu tahu kalau aku tuh jarang banget nongkrong, jarang banget pergi, karena ya teman-teman aku emang gak banyak gitu, cuma ya bisa dihitung jari gitu. Tapi mereka ini adalah mereka yang mengerti situasi aku dan bisa selalu memberi aku support apapun yang aku ambil keputusannya gitu. Jadi yang pertama itu jangan pernah berhenti, dan kedua harus memiliki circle friend yang berkualitas, kalau menurut aku gitu sih. Makasih Kak, sangat memotivasi banget ya. Sama-sama Kinan. Gagal boleh tapi berhenti jangan, keren banget tuh. Tadi harus digarisbawahi banget. Silakan buat teman-teman yang lain nih, barangkali masih ada yang mau tanya-tanya, silakan langsung tanya aja. Open mic ya. Vicky barangkali. Halo Vicky. Diem aja Vicky. Halo. Oke. Halo Emir, salam kenal ya. Oke. Salam kenal Vicky. Suaraku masuk ya? Oke. Aku mau nanya nih, kira-kira Emir punya harapan apa untuk para pesepak bola yang ada di Indonesia? Seperti itu. Oke Vicky, makasih buat pertanyaannya. Harapan aku untuk bisa dibilang kolega aku berarti ya, sesama pekerja di industri sepak bola ini gitu. Harapan aku untuk pemain sepak bola Indonesia adalah aku berharap mereka bisa tidak hanya memikirkan dari aspek sepak bola, tapi juga bisa memikirkan dari aspek-aspek lainnya. Contoh dari aspek sosial atau contoh dari aspek lain. Karena kalau kita lihat sepak bola di Eropa itu sudah sangat amat banyak sepak bola yang memikirkan aspek sosial. Karena kalau kita tahu mungkin sepak bola itu bisa dibilang lumayan terkenal kali ya kalau mereka achieve something atau mereka juara sesuatu gitu. Aku berharap dengan adanya tanggung jawab dari kepopuleran atau keterkenalan itu, mereka masing-masing pemain sepak bola ini di Indonesia bisa menggunakannya dengan baik gitu. Tidak hanya sekedar untuk sensasi, tidak hanya sekedar untuk sombong, tidak hanya sekedar untuk ria-ria gitu, tapi juga bisa digunakan untuk menggalang dana. Contoh untuk sekarang mungkin ada beberapa sektor di Jakarta yang banjir, mungkin bisa dibantu dengan bergolong dana atau berdonasi gitu. Jadi aku berharap bahwa tiap pemain sepak bola Indonesia yang sudah mencapai kepopuleran sudah tinggi gitu, bisa dibilang mereka bisa bertanggung jawab dengan fanbase mereka kali ya, kita sebut fanbase gitu, untuk tidak hanya yang tadi aku bilang, tidak hanya sekedar untuk terkenal atau hahaha gitu, tapi juga bisa menggunakan keterkenalan itu untuk kepedulian sekitar gitu, akan sosial gitu. Contoh kayak di Inggris ada seorang sepak bola namanya Marcus Rashford. Dia berpengaruh terhadap memberi makanan kepada anak-anak yang kurang beruntung gitu, yang tidak punya keluarga dan tidak punya orang tua gitu. Jadi aku berharap pemain sepak bola Indonesia bisa lebih bertanggung jawab atas keterkenalannya atau kepopulerannya terhadap aspek-aspek yang lebih penting lagi gitu. Kalau menurut aku gitu sih harapan aku, semoga ya bisa terwujud. Oke, luar biasa sekali nih. Ada lagi Vicky atau udah cukup? Oke, terima kasih Emir, jawabannya sangat fantastis sekali. Semoga apa yang diharapkan oleh Emir tercapai di masa mendatang. Terima kasih. Amin, sama-sama. Oke. Udah banyak banget ya pertanyaannya, udah cukup banyak dari teman-teman Mikat. Sebelum kita ke
pertanyaan terakhir, mungkin boleh nih dari ketua Mikat kita barangkali nih mau tanya ke Bang Emir, ke Kak Emir. Silakan Wisnu, barangkali ada pertanyaan buat Kak Emir. Halo Mir, nanya apa ya? Semua udah ditanyain lagi. Tips saya sih Mir, kayak lu sendiri kan sering olahraga nih. Terus lu bilang tadi lu sering nge-recover badan tuh lu jadwalin. Nah, lu tuh tipe orang yang ngejaga pola makan atau lu cuek dengan pola makan? Gitu doang sih, gue cuma menanya itu. Thank you Mir. Oke, sebelumnya gue juga pengen bilang makasih banget untuk Ketua Mikat, Wisnu Erlangga, dan juga tim yang sudah mengundang saya. Terus untuk pertanyaannya, ini banyak juga yang nanya tentang masalah pola makan. Sebenarnya kalau dari sudut pandang gue, pola makan itu sangat amat penting karena kalau gue mengedepankan prinsip gue makan apa yang tubuh gue butuhkan dibanding apa yang lidah gue ingin rasakan. Jadi penting nggak cuma rasanya enak, tapi juga sehat dan berpengaruh terhadap tubuh kita kesehariannya gitu. Karena you are what you eat gitu. Lu apa yang lu makan gitu. Tergantung dari apa yang tubuh lu konsumsi gitu. Nah sebenarnya kalau dari sudut pandang gue, jadi kita atau gue sebagai sepak bola itu gue punya 2 season, gue punya 2 musim off season yang pertama dan juga on season. Off season itu apa sih? Off season itu adalah season dimana saat gue libur, biasanya ada di summer sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Nah biasanya di off season itu gue makan lebih santai, lebih nggak ketat lah, lebih ringan gitu. Gue bisa makan apapun gitu, gue bisa makan nasi padang, gue bisa makan apa. Tapi gue juga membataskan karena as soon as nanti on seasonnya udah mulai, liganya udah mulai berkompetisi lagi, gue harus back in shape lagi. Nah kadang kalau gue waktu makan di off season itu kelewatan banyak gitu, kayak banyak kolesterol atau sebagai macam lainnya, gue akan keberatan sendiri saat gue on season dan akan berpengaruh terhadap konsistensi gue di dalam lapangan. Jadi kalau on season ya gue ada diet, bisa dibilang ada aturan pola makan. Nggak seketat itu juga sih. Kalau gue makan jadi 4 kali sehari, breakfast, lunch, snack sore, dan juga dinner gitu. Nah biasanya untuk breakfast dan lunch ini gue banyakin di karbohidrat dan protein gitu. Sedangkan untuk snack sore gue biasanya dibanyakin di kayak sayur atau sebagainya macam lainnya. Dan untuk malam gue banyak protein gitu. Jadi tadi yang gue sebutin ada on season dan off season. Gue kalau off season boleh makan apa aja, lebih santai, lebih ringan. Tapi kalau on season ya ada menunya untuk seharian gue. Dan juga penting banget kalau istirahat itu juga sangat penting. Tubuh kita itu butuh banget istirahat minimal 6-8 jam gitu. Karena nggak cuma apa yang kita makan, tapi kita juga harus bisa mengistirahatkan tubuh kita gitu. Seperti merecharge lah istilahnya gitu. Gitu sih Wisnu, semoga menjawab. Oke, thank you Mir. Ada satu lagi nih pertanyaan pribadi. Kan sesama itu, tapi lu lebih terkenal daripada gue. Gue mau nanya ini sih Mir. Seandainya latihan lu lagi off nih, dan lagi liburan. Itu apa yang lu lakuin untuk jaga kondisi lu, supaya tetap bugar? Kalau gue lagi liburan dan apa yang gue lakukan untuk menjaga kondisi tubuh gue adalah pastinya gimana ya, gue pasti tidur akan gue utamain. Gue orangnya nggak bisa banget yang party sampai jam 3, gue sampai jam 4 ini hari gue nggak bisa, gue ngantuk kan orangnya. Ditambah gue juga introvert jadi gue kalau ke party itu lebih banyak bingung gitu. Gue mending di rumah gitu, tidur jam 11 atau jam 10 lah gitu. Jadi kalau liburan gue nggak banyak sih, gue lebih utamain tidur. Dan kalau liburan mungkin gue juga menyeimbangkan dengan pola makan juga tadi, kayak gue harus bisa men-stop sendiri nih, melimit sendiri tubuh gue di mana gue pengen berhenti makan yang nggak sehat bisa dibilang gitu ya. Karena ya in the end kita doang yang bisa mengutamakan atau membatasi diri kita sendiri dari hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau untuk liburan ya paling gue mengutamakan tidur dan makan juga sama kayak tadi gitu paling. Semoga menjawab. Oke, thank you Mir jawabannya. Sama-sama. Oke, dari Pak Ketua udah tanya nih ke Kak Emir, ke narasumber kita yang sangat luar biasa. Ternyata masih ada satu teman mikat kita yang ketinggalan belum tanya nih. Barangkali si Febri. Silahkan Febri. Oke, izin masuk teman-teman sekalian.
Nah, jadi ya pertama gue pengen nyapa dulu nih sama Emir bahasa Itali. Sorry kalau salah ya, ini gue ngeliat di Google Translate. Ciao, buonasera. Come sta? Ciao Febri, sto bene, e tu? Sì. Come sta? No, enggak, aku nanya tadi apa kabar kamu gitu. Oh siap, I'm Apa fine. kabar kamu juga? Thank you, I'm fine, thank you. So, Oh, jadi Inggris sekarang ya? Jadi Inggris? Ya, campur-campur lah. Italia Jaksel dikit. Oke. Ya, jadi Voglio farti una domanda. Jadi ini kan, tadi kan lu bilang kan lu kayak latihan di Italia gitu kan. Lu dapat tawaran kontrak lu di sana gitu. Gue mau nanya, jadi apa sih perbedaan yang signifikan banget, selain kayak cuaca, iklim segala macam gitu? Apa sih perbedaan yang sangat signifikan dari Indonesia dengan Italia gitu dalam segi ya mungkin dari teknis sepak bolanya atau kayak misalkan mungkin kan orang-orang Italia kan tuh ya kayak ibaratnya mereka kan rasnya kan ras bule gitu kan ya. Apakah ada rasa-rasa takut kayak misalkan kayak takut kayak body gue nih kurang bisa fight di sana lah gitu apa. Dan juga gue pengen nanya, kan emang mungkin ya hal yang paling sulit dilakuin kalau misalkan kita ke luar negeri gitu, kalau kebanyakan pribadi anak remaja itu kan ya kayak belajar secara bahasa gitu kan, terus makanan apa segala macam, itu bagaimana secara adaptasinya gitu. Nah, itu aja sih. Thank you, Emir. Oke. Febri, grazie per la domanda. Terima kasih buat pertanyaannya. Ini mau gue jawab di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, atau bahasa Itali nih? bahasa Indonesia aja kali ya. Ya, boleh ya. Jadi pertama, apa sih perbedaan antara Indonesia dengan Italia yang paling terlihat drastis? Kalau menurut gue pertama adalah dari segi persaingannya. Gue waktu pertama kali nyampe di Italia itu, waktu pertama kali latihan bareng mereka, gue kaget. Gue kira semua orang pada berantem karena setiap ada salah satu pemain yang salah passing atau salah ngambil keputusan gitu, langsung di shout, langsung diteriakin, langsung dimarahin gitu istilahnya. Ternyata setelah gue menjalani beberapa minggu, beberapa bulan di sana, gue tahu kalau itu bukan dimarahin, itu tuh karena emang daya persaingan di sana tuh sangat amat ketat meskipun cuma di latihan gitu ya. Mereka benar-benar take it 100% gitu, mereka benar-benar serius banget di latihan dan mereka seketat itu persaingannya. Jadi mental gue pernah kena sih, bisa dibilang gue pernah mengalami mental issue selama gue bermain di Itali. Mental health problem gue sempat kena karena gue pernah pertandingan, gue melakukan kesalahan kayak gue membuat pelanggaran di dalam kotak penalti gitu di menit-menit akhir, dan tim gue akhirnya kena penalti dan kebobolan. Indian kita seri sih 1-1, tapi kaptennya tuh benar-benar teriak ke gue, marah ke gue dalam bahasa Italia yang gue nggak ngerti, tapi teriaknya tuh benar-benar teriak itu sempet gue depresi lah bisa dibilang. Tapi alhamdulillah teman-teman gue yang lain membantu gue untuk bisa back in shape lagi, perform lagi gitu. Jadi perbedaannya itu, yang pertama persaingan sangat amat ketat, dan juga mereka daya juang sih, bisa bilang daya juangnya juga gila-gilaan. Mereka beneran nggak mau sekalah itu gitu. Dan untuk yang lu bilang pertanyaan kedua, apa sih yang paling susah untuk adaptasi? Bahasa. Kenapa bahasa? Karena gue tuh tipe orang yang bisa belajar bahasa dari environment gue, dari lingkungan gue. Gue harus banyak dengerin, gue harus juga mencoba berbicara gitu. Gue nggak bisa yang kayak belajar nulis teori segala macam, lainnya gue nggak bisa. Nah, itu gue lewatin dari waktu aja sih, cuma waktu yang bisa menjawab gitu. Karena gue inget banget pertama kali gue nyampe di Italia itu, salah satu pelatih gue ngomong, Emir, kamu akan bisa mengerti topik bahasa Italia dalam waktu 3 bulan. Emir, kamu akan bisa berbicara, kamu akan bisa mereply conversation orang dalam bahasa Italia dalam waktu 6 bulan. Lalu dia bilang lagi, Emir, kamu akan bisa membuka topik dengan orang Itali dalam bahasa Itali dalam waktu 9 bulan. Dan itu awalnya gue kayak ragu, masa sih dalam waktu setahun gue bisa gitu, nggak mungkin lah. Ternyata turns out itu benar-benar terjadi gitu. Karena what I heard, what I see gitu, what I say gitu, itu selalu constantly berulang kali setiap harinya dalam waktu 9 bulan itu, setahun. Dan akhirnya gue lancar gitu. Jadi kalau masalah adaptasi adalah waktu yang bisa menjawab gitu. Dan menurut gue, saran gue kalau misalkan ada anak-anak remaja lainnya yang pengen keluar
entah itu keluar kota atau keluar ke negara lain atau keluar ke benua lain, itu adalah self confidence aja sih, percaya diri aja, pede aja gitu. Kayak kesempatan ini tuh nggak akan datang 2 kali gitu, karena gue yakin dengan kita keluar dari zona nyaman, kita akan bisa menemukan diri kita lebih dalam lagi. Karena contoh, alasan gue mengambil sastra Inggris di IUP Undip ini karena gue menemukan passion gue dalam belajar bidang bahasa waktu gue di Itali gitu. Jadi waktu gue di Itali, gue akhirnya merasakan, wah seru juga ya belajar bahasa Itali gitu, belajar bahasa foreign language gitu istilahnya. Akhirnya gue memutuskan masuk ke Undip ini sastra Inggris. Bayangin kalau misalkan gue masuk ke perguruan tinggi saat gue lulus SMA, gue masih belum tahu gue mau masuk mana, gue masih belum tahu diri gue siapa, gue masih belum tahu passion gue ada di mana selain sepak bola gitu. Jadi gue sangat amat bersyukur karena Italia ini membawa gue ke Undip sekarang ini juga, karena banyak banget korelasinya di antara keduanya gitu. Dan dengan kita keluar dari zona nyaman, kita lebih tahu diri kita dan kita bisa mengupgrade diri kita lebih baik lagi gitu. Karena sooner or later kan pasti both of our parents, kedua orang tua kita pasti kan nggak akan selamanya ada di bumi kan. Jadi kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri sooner or later. Jadi gue merasa gue belajar untuk menghadapi semuanya sendiri mulai dari sekarang, dibantu dengan teman-teman gue gitu. Febri, semoga menjawab. Satu hal tentang Italia emang mitosnya ya, orang Italia itu semuanya ngomong pakai gestur begini nggak sih? Kayak yang begini itu kan kalau lihat main bola itu kan emang pasti kayak gitu. Itu ada, lu tahu nggak sih alasannya kenapa harus begini gitu? Kan Italia identik dengan itu. Kenapa ya? Betul banget. Itu tuh kalau lu lihat di sepak bola Italia, gini tuh artinya kayak menanyakan apa yang kamu lakukan gitu, kayak apaan sih, maksud lu apa gitu kayak. Dan mereka emang suka banget melakukan gestur tubuh, kayak kalau lu berbicara dengan mereka walaupun via telepon, mereka juga tetap akan melakukan gestur itu karena udah menjadi sebuah kebiasaan buat mereka gitu, orang-orang Italia gitu. Awalnya gue juga kayak shock, kaget gitu, kayak ini ngomong kok tangannya sambil akrobatik gini gitu. Gue bilang ini ada apaan, ternyata emang mereka budayanya gitu, kayak ya udah enak aja ngomong dengan tangan mereka bergerak gini-gini dan biasaan gitu ya, udah kebiasaan. Iya, betul banget, udah menjadi budaya kultur mereka gitu. Dan setiap pergerakan tangannya ada meaningnya masing-masing gitu. Terakhir satu pertanyaan, siapa pemain bola favorit lo dan klub bola favorit itu sekarang? Gitu. Thank you. Pemain sepak bola favorit gue Andrea Pirlo, bisa dibilang. Kenapa Andrea Pirlo? Karena gue bermain di posisi yang sama, gelandang tengah dengan dia, dan gue cuma sangat takjub dengan cara dia bermain tuh, bisa tenang, bisa calm, bisa under pressure. Tapi saat gue bermain di posisi gelandang itu gue merasakan banyak amat tekanan gitu, tapi gue bisa melihat Pirlo tuh bisa setenang itu gitu. Ditambah dia juga pemenang Piala Dunia, dia pemenang Liga Champions, dia pemenang Liga Italia, semua sudah dia menangin. Sekarang dia menjadi pelatih di Juventus. Dan klub sepak bola gue, ini balik lagi ke alasan gue bisa suka sepak bola karena bokap gue. Dulu bokap gue beliin DVD itu Arsenal. Jadi gue suka sama Arsenal gitu. Gue ngeliat waktu Arsenal juara Liga Inggris tahun 2003-2004, mereka kan nggak terkalahkan tuh, invincible. Ada Thierry Henry, ada Robert Pires, ada Patrick Vieira, Gilberto Silva, Jens Lehmann, dan sebagainya macam lainnya. Maka dari itu gue suka Arsenal karena bokap gue itu gitu. Oke, molte grazie Emir. Vi auguro buona fortuna e continuate e combattere. Prego anche tu. Oke, luar biasa banget nih Febri, effortnya luar biasa banget nih buat ngobrol sama Kak Emir sampai Google Translate bahasa Itali ya. Oke. Gimana nih teman-teman, udah cukup, udah puas belum sharingnya sama Kak Emir atau masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya? Lagi dong. Lagi dong. Mau tanya. Halo Mala, silakan Mala, mau tanya apa nih Mala? Oke, aku mau tanya dong, kan kita kan sekarang lagi pandemi ini ya, berarti kan nggak sebebas seperti sebelum pandemi kan. Nah, aku mau tanya dong, tolong dong share Kak, gimana sih pencapaian terbesarnya selama tahun 2020 kemarin gitu. Terima kasih. Oke Mala, makasih buat pertanyaannya. Kalau untuk pencapaian terbesar, mungkin masih sedikit kali yang aku bisa anggap itu pencapaian terbesar aku, tapi menurut aku pertama pencapaian terbesar aku adalah di mana aku bisa ditunjuk sebagai kapten di tim Italia, itu salah satunya.
katanya itu karena aku merasa bahwa aku bukan pemain paling berbakat atau pemain paling jago gitu di tim itu. Tapi yang aku suka dari budaya Eropa adalah para pelatih tidak hanya melihat dari skill kita atau kehebatan kita di dalam lapangan, tapi juga dilihat gimana sih kita membawa diri di luar lapangan gitu. Bagaimana kita hormat atau respect each other, atau bagaimana etos kerja keras kita gitu. Karena banyak banget pemain sepak bola yang nggak terlalu jago, tapi dengan dia menunjukkan kerja keras mereka di dalam lapangan atau di luar lapangan, para pelatih akhirnya menaruh respect itu pada dia dan akhirnya diberi kesempatan untuk sebagai kapten. Karena itu mungkin alasan gue dulu ditunjuk sebagai kapten gitu. Karena gue bukan, I'm not the best player in the team gitu. Gue bukan pemain terbaik di dalam tim, tapi karena mungkin gue menunjukkan respect, gue menunjukkan etos kerja keras yang bagus, mungkin karena itu pelatih menunjukkan gue sebagai kapten. Dan kedua, achievement selanjutnya adalah mungkin gue bangga karena gue bisa dibilang pemain sepak bola Indonesia pertama yang bermain di Liga Italia Divisi 6 itu gitu, bersama San Marco Juventina. Itu senang dan bahagianya tidak tara sih, karena gue nggak pernah terbayangkan gue akan tinggal di Itali untuk bekerja gitu. Gue dulu mikirnya kalau gue ke Itali untuk liburan, sedangkan gue waktu itu ke Itali untuk bekerja sebagai as a football player gitu, untuk main sepak bola. Dan yang terakhir mungkin saat diterima di Undip ini adalah salah satunya. Kenapa? Karena cerita sedikit sebelum gue masuk Undip ini, sebenarnya gue udah diterima di salah satu university di Italia, namanya Università della Calabria. Itu gue belajar budaya di sana untuk S1. Tapi saat pandemi datang, akhirnya gue pulang ke Indonesia, gue banyak berkomunikasi, berbicara, menghabiskan waktu dengan keluarga. Ternyata turns out, karena kan kakak gue bentar lagi mau cabut S2 juga keluar, jadi nyokap gue bilang, Mas Emir, kamu bisa nggak kalau kuliahnya di Indo aja gitu, jadi lebih deket sama mama papa, karena kan kakak kamu bentar lagi mau pergi keluar gitu. Itu yang membuat gue kayak, hati gue main gila, kalau untuk pada orang tua gue udah nggak bisa say no deh. Gue akhirnya mencari cara, gue lihat mana sih PTN yang bisa gue ikutin tes mandiri tanpa nilai SBM, karena kan gue ngikut SBM sama sekali. Akhirnya Undip ada ujian mandiri, dan gue ngambil yang IUP, International Undergraduate Program, biar nanti gue tetap bisa keluar negeri gitu untuk cari pengalaman. Dan alhamdulillah banget gue diterima di sastra Inggris IUP 2020 gitu, dimana itu juga salah satu pencapaian terbesar gue. Semoga menjawab malah. Wah, keren banget sih pencapaian-pencapaiannya. Semoga 2021 semakin menambah pencapaiannya. Amin, semoga kamu juga ya tambah sukses. Amin, thank you. Amin. Oke, kayaknya ini ketua kita mau tanya lagi nih, satu pertanyaan terakhir. Ini benar-benar terakhir ya Pak Ketua ya, nggak ada nego-negoan lagi. Silakan Pak Ketua. Nah, sorry nih Mir, nanya lagi. Kan lo berpengalaman nih, dan sekarang lagi di Turki nggak sih? Iya, betul banget. Iya. Gue mau nanya nih, kesan semenjak lo di Italia dan di Turki, ada nggak sih yang orang-orang sana tuh yang rasis sama orang-orang, maksudnya sama pemain di luar negaranya gitu? Oke, itu aja sih Mir. Ngomongin soal rasis, dulu waktu gue ke Italia, gue kira gue bakal kena korban rasis, karena kita tahu Italia itu rasismenya sangat amat tinggi gitu. Tapi turns out teammates gue di sana tuh sangat welcome dan respect, dan mereka malah pengen tahu gimana sih kebudayaan di Indonesia itu, gimana sih orang-orang Indonesia itu. Dan ternyata 2 dari 10 orang di tim gue kalau nggak salah itu udah pernah ke Indonesia gitu. Turns out mereka udah pernah ke Jogja, mereka pernah ke Bali. Jadi untuk orang-orang Italia itu Indonesia adalah sebuah surga, bisa dibilang destination di mana sangat amat bagus. Kita punya Bali, kita punya Lombok, kita punya Jogja, dan sebagainya macam lainnya gitu. Jadi ternyata mereka welcome gue banget, dan nggak ada sih waktu di Italia gue nggak pernah merasa rasisme ini. Kalau untuk di Turki ini sempet unfortunately beberapa kali gue pernah merasa dirasiskan gitu, dibedakan. Karena kan gue kalau di Turki ini gue berlima sama pemain orang Indonesia lainnya, sedangkan sisa lainnya adalah orang Turki sendiri. Gue merasa banget waktu awal-awal gue datang ke sini tuh, kalau kita lagi warming up atau lagi latihan tanding gitu, itu pemain Turki cuma pengen mainnya bareng pemain Turki, sedangkan pemain Indonesia nggak di welcome atau nggak diajak sama sekali. Tapi berjalan iringnya waktu 2 bulan, abis itu kita lumayan dekat, karena ya mungkin bisa dibilang waktu doang yang bisa menjawab gitu kali ya. Akhirnya mereka
mereka welcome kita, mereka ajak bicara kita. Dan yang paling gue bikin senang adalah di Turki ini sekarang orang-orangnya di tim gue, teman-teman gue ini, walaupun mereka nggak bisa bahasa Inggris, mereka tetap berusaha at least untuk bisa berkomunikasi dengan kita para Indonesia. Itu yang membuat gue senang dan respect dengan mereka, karena mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris tapi mereka masih mau berbicara dengan kita. Gitu sih bisnis ceritanya. Oke, mantap. Ada satu lagi nih pertanyaan nih. Oke. Seandainya ada tawaran tim Indonesia nih, entah apalah gitu. Tadi kan lu bilang lu pernah ditolak Bali, Persebaya, Persija kan. Seandainya di ketiga tim itu ngontrak lu secara langsung, misalnya menghubungi lu, lu lebih milih dari ketiga tim itu apa? Kalau kita ngomongin ketiga tim itu dari Bali United, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta, gue pasti akan memilih Bali United. Siapa sih yang nggak mau tinggal di Bali? Ya nggak sih? Kayak lu tinggal di Bali, lu punya tanah di Bali, men, itu paradise banget bro. Ya nggak sih? Lu tinggal tunggu lu punya keluarga. Oh ini susah sih, punya keluarga susah karena nyari jodoh tuh susah bro. Itu susah. Tapi tinggal di Bali tuh udah salah satu kenikmatan sendiri gitu. Lu bakal jadi orang Bali sendiri gitu sih yang paling. Dan menurut gua Bali United sekarang adalah salah satu tim paling profesional di Indonesia gitu. Kenapa? Karena kita lihat faktanya Bali United adalah salah satunya tim di Indonesia yang sudah terjun ke bursa Stockholm ya, usaha itulah Indonesian stockholder kalau nggak salah, pokoknya jadi saham Bali United itu bisa untuk masyarakat gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa Bali United sudah amat profesional dalam bidangnya gitu. Ditambah sekarang udah merambah luas ke e-sport, merambah luas ke basket gitu. Jadi Bali United sudah lumayan baik lah. Jadi gue bakal pilih Bali United sih gitu. Bener sih, apa kata lu? Semua orang ingin tinggal di Bali. Oh bener yang kata gue tinggal orang di Bali, gue kira bener nyari jodoh susah. Jangan gitu dong. Emir, tolong jangan bawa percintaan ke sini. Sama ini nih Mir, terakhir banget. Iya. Tadi kan lu bilang Andrea Pirlo itu pemain idola lu. Ada nggak sih pemain Indonesia yang lu kayak wah lu keren sih, gue harus jadi lu. Kalau gue ketemu lu tuh gue harus foto sama lu. Ada nggak yang kayak gitu? Untuk pemain bola Indonesia, idola gua ada pemain Indonesia tapi mereka naturalisasi namanya Stefano Lillipali. Kalau untuk yang nggak naturalisasi mungkin idola gua Ahmad Bustami kali ya, karena dulu waktu gua umur 10 tahun tuh gua nonton AFF 2010 itu Ahmad Bustami sama Firman Utina. Terus teman-teman gua kebanyakan suka Firman Utina karena kapten. Sedangkan gua melihat kayak Ahmad Bustami itu lebih profile yang low profile gitu, low key lah. Dan tapi dia banyak kontribusi untuk timnas itu. Jadi gue suka dua itu sih, Ahmad Bustami dan Stefano Lillipali untuk pemain Indonesia gitu. Semoga nanti 20 tahun lagi ada gitu ya anak kecil ngomong siapa sih idolanya Emre Ranoto gitu. Amin. Ya nggak sih? Amin. Ntar anak gue kenalin Wir, insya Allah. Ada teman papa dulu nanti gue bilang gitu nanti. Siap. Oke Mir, thank you Mir jawabannya. Amin. Ditunggu balik ke Indo ya, kita main bareng. Oke. Ditunggu nang Tembalang, masih. Yo, ditunggu nang Tembalang. Sip. Oke, sip, luar biasa banget ya sharing-sharing kita di malam hari ini, tapi di KMR beda sih ya waktunya. Dan setelah udah dengerin sharing-sharing dari KMR yang sangat luar biasa ini, mungkin boleh dong dari KMR ini di akhir boleh ngasih closing statement ataupun motivasi buat kita semua dan juga penonton yang ngedengerin podcast kita, ya podcastan ya, walaupun podcastan tapi ini narasumbernya sangat luar biasa. Silakan KMR, mungkin boleh pakai bahasa Itali biar tambah bingung nih, atau bahasa Semarang biar belajar, kita bantu juga nih sama teman-teman di sini, sama Febri tuh jago banget bahasa Semarang. Silakan Kak Emir untuk bisa memberikan closing statement dan juga motivasi. Baik Muna, terima kasih sebelumnya. Aku sendiri mungkin pakai bahasa Indonesia aja kali ya biar semuanya ngerti gitu. Aku pengen bilang pertama-tama pengen mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk tim-tim Minat dan Bakat dan juga untuk ketua Mas Wisnu
Dan untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang dengerin, nonton semuanya adalah kalau kalian merasa kalian lagi struggle atau kalian lagi merasa susah melewati keadaan kalian sekarang, ingat aja kalau nanti di saat kalian mencapai tujuan kalian akan kangen dengan perjuangan-perjuangan ini gitu. Karena kita harus menikmati, kita harus enjoy the moment, just live our moment, karena kita cuma hidup sekali gitu. Sayang sekali kalau kita habiskan untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu. Jadi ini penting banget buat teman-teman dicatat gitu. Kalau kita memikirkan kehidupan kita ke belakang, kita hanya akan memikirkan regret atau regretting gitu. Tapi kalau kita memikirkan kehidupan kita ke depan, kita juga akan menjadi anxious atau anxiety. Jadi paling penting untuk kita semua bisa melewati masa-masa momen sekarang ini gitu yang sedang kita jalani, kita hidupi gitu. Jadi untuk enjoy the moment. Dan yang kedua yang untuk teman-teman semuanya, jangan terlalu memforsir atau memaksa diri kalian sendiri, karena tubuh kita juga punya our own limit gitu. Don't rush yourself gitu, jangan terlalu terburu-buru dalam ingin mencapai sesuatu, karena semua manusia, semua hamba Allah atau bisa dibilang semua manusia itu cukup mempunyai time zone-nya masing-masing gitu. Kita tidak bisa menyamaratakan kesuksesan orang A dengan kesuksesan orang B gitu. Contoh kayak gue nggak bisa menyamakan kesuksesan gue dengan teman-teman gue di sepak bola yang mungkin mereka udah dipanggil tim nasional atau mereka sudah mendapat kontrak di Indonesia gitu. Sedangkan gue yang masih mendapatkan kesempatan di luar negeri ini. Jadi masing-masing orang pasti punya time zone masing-masing untuk kesuksesannya sendiri. Jadi jangan terlalu terburu-buru dalam mencapai apa yang kalian inginkan. Dan yang ketiga yang paling penting yang tadi aku bilang, jangan pernah berhenti, karena kalau kalian berhenti kalian udah pasti gagal. Kalian boleh gagal tapi jangan pernah berhenti. Oke, itu saja dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman pendengar semuanya. Aku juga lagi belajar jadi podcaster, semoga bisa jadi podcaster yang baik. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk semuanya gitu. Amin. Oke, terima kasih. Semoga Kak Emir bisa jadi podcaster yang baik, dan juga pasti podcastnya bakalan kita dengerin nih sama teman-teman Mikat yang ada di sini. Kita ngucapin banyak terima kasih banget sama Kak Emir yang udah berkenan buat mampir di acara Mikat Himpunan Informasi dan Hubungan Masyarakat pada malam hari ini. Semoga Kak Emir di sana bisa sehat selalu dan juga bisa segera pulang ke Indonesia, bisa segera mampir ke Semarang dan juga bisa sharing-sharing secara langsung tatap muka sama kita semua, terutama sama anak-anak Himpunan Mahasiswa Informasi dan Hubungan Masyarakat. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Kak Emir, semoga bisa segera ketemu dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.